besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yes, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, takkan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, takkan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Mari katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, takkan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kesetiaanmu besar di dalamku. Kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, selamat malam. Selamat bergabung lagi bersama live streaming GBI Remai Ilahi. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita menyambut Tuhan, untuk menyembah Dia dan memuji namanya. Mari kita pejamkan mata kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama secara fisik, tapi kami percaya hati kami satu untuk menyembah-Mu ya Bapa. Pimpin ya Tuhan ibadah hari ini, biarlah Engkau yang menjadi kepala atas gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang benar, kami mau mengangkat pujian yang terbaik bagi nama-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan seluruh suara kami naikkan penyembahan kepada-Mu. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini.
Haleluya. Amin. Mari dengan sungguh-sungguh kita pejamkan mata. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Oh, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Mari dengan suara lembut katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan kerinduan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Angkat tanganmu saudara, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Kami sembah Engkau Yesus. Tiada yang lain dalam hati kami, di dalam hidup kami. Mari kita meminta pengampunan dari Tuhan atas kesalahan yang kita lakukan, atas kebodohan kita. Kami meminta pengampunan daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mengampuni sesama kami, karena Kau sudah memberikan pengampunan itu kepada kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami ini Tuhan. Kami tidak mau menjadi umat-Mu yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Kami mau menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kau melihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini berdoa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan kita menyembah Dia. Pejamkan mata-Mu. Katakan betapa Engkau mencintai Dia, betapa Kau merindukan Dia, betapa Kau haus akan hadirat-Nya. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Sungguh-sungguh menyadari kebesaran Tuhan, keajaiban yang Tuhan berikan, kebaikan-Nya di dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ikuti saya berdoa saudara. Taruh tanganmu di hatimu saat ini. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu yang besar. Kami serahkan hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh masalah kami juga Tuhan. Orang-orang yang menghina kami, orang-orang yang merendahkan kami Tuhan, yang menindas kami, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau menjadi umat-Mu, kami mau menjadi anak-Mu, hamba yang baik dan bijaksana, supaya Kau menerima penyembahan kami,
terdengar manis ya Tuhan. Penyembahan yang kami naikkan saat ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami tidak mau penyembahan ini, doa kami hanya menjadi rutinitas biasa. Tetapi kami mau pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum, yang indah bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Sucikan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Dikatakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Ini katakan dengan sungguh-sungguh saudara. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memimpin, memberkati hamba-Mu Bapak Samuel yang akan memberikan firman-Mu ya Bapak. Saat ini kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami mau buka hati kami Tuhan
untuk belajar akan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami, kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom, apa kabar? Saya percaya saudara akan berkata, luar biasa. Sebab kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Masih di rumah aja, tetapi masih merasakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa. Saudara di rumah saja bukan berarti tidak merasakan hadirat Tuhan. Saudara di rumah saja bukan berarti tidak merasakan kedahsyatan Tuhan. Jadi, meskipun kita di rumah saja, selamat datang di ibadah minggu yang penuh mujizat lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Amin. Hari Minggu ini adalah seri terakhir dari khotbah berseri tentang buah roh. 1 buah, 9 rasa. Dan kita sampai kepada rasa yang terakhir, yaitu rasa penguasaan diri. Dan saya yakin tema tentang penguasaan diri adalah tema yang sangat penting untuk kita dengarkan. Karena kita hidup di dalam sebuah zaman yang anti norma, zaman yang anti otoritas, zaman yang mengatakan bahwa keterbukaan, kebebasan itu adalah segalanya. Dewa dari semangat zaman ini adalah yang disebut freedom. Dengan alasan freedom, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Termasuk salah satunya adalah pada waktu mereka mau melampiaskan emosi mereka. Di dalam 2 Timotius 3, kita baca sama-sama. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka pengkhianat. Tidak berpikir panjang. Belagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ada kutipan mengatakan bahwa if you learn self-control, you can master absolutely anything. Kalau Anda belajar tahu yang namanya mengendalikan diri, berarti hal-hal yang lain saudara gampang bisa taklukkan. Setiap manusia berusaha mengontrol apa yang ada di sekitarnya. Kita berada di dalam suatu komunitas yang suka sekali mengatur orang lain. Benar apa tidak? Contohnya, kalau kita naik mobil, di dalam mobil tuh ada yang namanya cruise control. Kecepatan mobil bisa kita atur. Kalau kita mau menonton TV, ada remote control. Kita bisa mengganti channel apapun tanpa harus menyentuh TV-nya. Kalau kita pasang AC, ada switch control. Kita bisa mengatur tingkat kedinginan yang kita inginkan. Yang sudah menikah, mungkin istrinya mau dikontrol. Atau suaminya mau dikontrol. Atau mungkin anaknya, dan sebagainya. Tapi yang paling sulit adalah mengontrol atau menguasai diri kita sendiri. Ada kutipan mengatakan bahwa one greatest challenge is control oneself. Satu tantangan terbesar bagi kita semua adalah mengatur atau mengendalikan diri kita sendiri. Di dalam Roma 7, kita baca. Di dalam Roma 7,
Di ayat yang ke-18, mari kita baca sama-sama. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ada kisah seorang pria yang sudah berkeluarga, memiliki seorang putra berumur 3 tahun. Dia menginginkan sebuah mobil idamannya sejak remaja. Lalu dia bekerja dengan keras, membanting tulang, dan menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa memiliki mobil impiannya dia sejak remaja. Akhirnya dia bisa memiliki mobil tersebut. Wah, mobil itu disayang. Setiap hari dilap. Kalau weekend, istri dan anaknya diajak jalan-jalan. Suatu ketika anaknya sedang main di halaman, anak tersebut melihat sebuah palu. Dan palu itu diambil, lalu dipukulnya ke mobil kesayangan ayahnya. Membuat mobil itu penyok dan catnya tergores. Melihat mobilnya penyok, pria tersebut berlari menghampiri si anak itu dan memukulnya. Bahkan mengambil palu itu, lalu memukul palu itu ke tangan anaknya sebagai hukuman. Anak itu sangat kesakitan dan menangis dengan keras. Setelah sang ayah tenang kembali, lalu ia membawa anak tersebut ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter dengan berusaha dengan berbagai cara untuk menyelamatkan jari-jari sang anak yang hancur itu. Tapi gagal. Akhirnya dokter memutuskan untuk mengamputasi semua jari pada kedua tangan anak kecil tersebut. Ketika anak kecil itu sadar dari operasi amputasinya, dia melihat ayah dan ibunya ada di samping ranjangnya. Lalu anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku minta maaf karena telah membuat mobil kesayangan ayah penyok dan catnya tergores." Lalu ayahnya bilang, "Oh, enggak apa-apa. Tenang aja. Mobilnya bisa diperbaiki kok. Catnya bisa dicat ulang. Tenang aja, kamu gak usah khawatir." Lalu si anak itu melihat kedua tangannya yang diperban dan kembali bertanya kepada ayahnya, "Tetapi ayah, kapan jari-jari tanganku ini akan tumbuh kembali?" Mendengar pertanyaan dari anaknya itu, ayahnya sangat terpukul. Ayahnya sangat terbeban. Akhirnya dia kembali ke rumah. Sepanjang jalan dari rumah sakit ke rumahnya, ayahnya merasa sedih, bahkan terbeban berat. Karena sudah tidak tahan, sampai di rumah ayahnya bunuh diri. Dari cerita tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa penguasaan diri itu sangat penting. Mengapa penguasaan diri itu penting? Yang pertama adalah penguasaan diri adalah salah satu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita percaya, kita mau seperti Yesus. Ada buahnya.
Saudara kalau menanam pohon mangga, pasti saudara mengharapkan buah mangga dari pohon tersebut. Kalau saudara menanam jeruk, juga pasti saudara mengharapkan buah jeruk, bukan buah pepaya, tapi buah jeruk dari pohon tersebut. Kalau tidak berbuah, berarti pohon itu tidak bagus. Begitu juga kalau kita menanam roh di dalam diri kita. Saudara percaya bahwa tempatnya Roh Kudus ada di sini? Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, harusnya ada buahnya seperti yang tadi disebutkan. Salah satunya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri berasal dari bahasa Yunani. Kita lihat. Penguasaan diri berasal dari bahasa Yunani ekreteia, yang artinya memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintahkan, atau melarang diri sendiri, terutama terhadap nafsu, keinginan besar, kegemaran, amarah, hasrat, emosi, kecanduan, egoisme. Dalam bahasa Yunani sehari-hari, ekreteia ini dipakai untuk mengungkapkan sikap seorang kaisar yang tidak pernah membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintahan kerajaan. Saya pernah belajar tentang leadership. Di dalam itu saya masih ingat, dalam pelajaran itu mengatakan bahwa many say that first step to leadership is self-leadership. Banyak langkah untuk menjadi pemimpin. Langkah pertama adalah memimpin diri sendiri. Kalau tadi penguasaan diri itu penting, yang pertama adalah salah satu buah roh. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengendalikan diri adalah proses pendewasaan. Di dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada zaman dulu, orang yang bisa merebut kota atau mengalahkan kota musuhnya adalah pahlawan besar. Sangat dibangga-banggakan. Bahkan di Amsal 25 ayat 28 berkata, Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya pernah melihat salah satu film dokumenter tentang Nederland. Itu kota di Belanda. Ternyata bahwa Nederland itu berada posisinya di bawah air. Makanya di sana tuh banyak sekali dam atau bendungan yang menjaga agar airnya tidak masuk ke kota tersebut. Anggap saja dam atau bendungan tersebut adalah tembok. Gimana jadinya kalau temboknya roboh? Wah, pasti langsung tenggelam kota tersebut. Atau suatu kerajaan yang tidak mempunyai tembok, berarti sama saja mengizinkan kerajaan itu dimasuki oleh musuh. Atau rumah saudara tidak ada temboknya, mau? Pasti semua tidak mau, karena tembok sebagai perlindungan dan pertahanan. Karena itu firman Tuhan berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara tahu Mike Tyson? Ya, seorang atlet tinju profesional. Ya, dia mempunyai reputasi yang sebagai petinju yang luar biasa pada zamannya. Di usia 20 tahun, Mike Tyson telah berhasil menjadi juara di kelas berat World Boxing Council atau WBC. Bahkan di tahun 1985 dia bertanding sebanyak 15 kali dan memukul KO lawan-lawannya semua pada ronde pertama. Luar biasa. Popularitasnya melejit. Hartanya pun meningkat. Sangat drastis. Sayangnya, walaupun ia cakap mengalahkan lawan-lawannya,
Mike Tyson gagal mengendalikan diri. Ia mendapatkan hukuman 6 tahun penjara karena kasus pemerkosaan. Bahkan mantan manajernya Mike Tyson berkata bahwa kecanduan seks telah menyebabkan Mike Tyson tersungkur dari karirnya yang gemilang. Ya, walaupun kita tahu di tahun 2011 sampai 2013 dia pernah main film box office di Hangover 2 dan Hangover 3. Tapi kesuksesan dahulu sulit diraih kembali. Pertanyaannya adalah, kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa? Sebenarnya sih kita harus menguasai diri dalam hal apapun juga. Namun ada beberapa hal penting yang harus kita kuasai terlebih penting. Yaitu yang pertama adalah di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Belajar untuk menguasai pikiran. Kita baca di 2 Korintus 10. Di dalam 2 Korintus 10, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Harus diakui bahwa pikiran adalah hal yang sulit dikendalikan. Iya apa iya? Badan kita bisa berada di satu tempat, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa pikiran kita juga berada di tempat yang sama? Kejahatan berawal dari niat di dalam pikiran. Karena itu kita harus menundukkannya dengan kuasa Kristus. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah. Keinginan dunia itu bisa berupa keinginan mata atau keserakahan, keinginan daging atau hawa nafsu, keangkuhan hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tapi yang Tuhan mau, itu di Filipi 4 ayat 8. Kita baca, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, mana yang mengendalikan pikiran kita? Apakah kita mau pikiran kita dikuasai oleh dunia ini? Atau pikiran kita dikuasai oleh apa yang Tuhan mau? Hal yang terpenting kedua yang harus kita kuasai, yang lebih penting, yaitu yang kalau yang pertama adalah pikiran, yang kedua lidah. Belajar menguasai lidah. Di Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara dirinya daripada kesukaran. Mungkin saudara sudah dengar peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Adalah pamil yang sudah cukup kita kenal. Banyak orang terlibat di dalam permasalahan dan kesukaran gara-gara tidak bisa menahan omongan. Perkataan fitnah, ucapan yang tidak perlu dikata-kata, sembrono, meluncur sehingga menghasilkan masalah. Asallah kemampuan setiap hari untuk menjaga mulut dan ucapan kita. Kalau kita berobat ke dokter, pasti saudara pernah disuruh dokter untuk membuka mulut kita dan disuruh mengeluarkan lidah kita. Ya. Kenapa kok disuruh mengeluarkan lidah? Ternyata dokter bisa tahu dari kondisi lidah kita bagaimana keadaan atau kondisi tubuh kita.
atau penyakit apa yang sedang ada di dalam kita. Ya, karena di Yakobus 3 ayat 3 sampai 4 berkata, karena lidah mengendalikan hidup. Kita baca Yakobus 3 ayat 3 sampai 4. Ya, Yakobus 3 ayat 3 sampai 4. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Yakobus menggunakan perumpamaan kekang pada mulut kuda untuk menjelaskan kuasa dari menjaga perkataan. Dengan mengendalikan lidah atau perkataan, kita dapat mengendalikan tubuh kita. Untuk kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Saudara tahu Delman? Ya, mungkin lagunya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik Delman istimewa ku duduk di muka. Ya, ini lagu anak-anak. Waktu kalau saya pulang ke Jogja, saya juga di sana banyak Delman. Dan ternyata saya tahu tidak, untuk mengendalikan seekor kuda itu terletak di mulutnya. Makanya di mulutnya dipasang kekang. Wah, firman Tuhan luar biasa. Amin. Di dalam Yakobus 3 ayat selanjutnya di ayat 5 sampai 8 ya. Saudara bisa baca di rumah Yakobus 3 ayat 5 sampai 8. Saya akan suka sekali dengan terjemahan bahasa Indonesianya ya, yang sederhana. Ya. Memang pantas menggambarkan lidah sebagai api, karena semua kejahatan dunia ini seperti tersimpan dalam lidah kita. Dan seperti racun kejahatan itu menular dari situ untuk merusak seluruh tubuh kita, lidah kita seperti lidah api neraka. Perkataan bisa menghancurkan reputasi pernikahan, hubungan, bahkan masa depan seseorang dalam satu malam. Ya. Iblis bisa menyalakan api besar melalui lidah kita, dan bagaikan lidah api bisa menjalar dan membakar lautan luas. Begitu juga seluruh hidup kita tercemar hanya karena lidah. Pernikahan sudah dibangun dengan baik hanya karena lidah iseng. Mungkin saudara tidak bermaksud sungguh-sungguh. Mungkin Anda katakan, gue ceraiin loh ya, gue ceraiin ya. Itu bisa merusak loh. Atau Anda sudah kesal dengan anak saudara lalu Anda katakan, emang dasar bego kamu. Kamu nggak belajar dengan benar. Nggak sengaja ngomongnya. Tapi itu berdampak buat masa depan si anak. Dampak dari perkataan itu bisa terjadi secara beruntun. Jadi perkataan yang sia-sia akan merusak sesuatu, bahkan lebih jauh dari apa yang saudara pikirkan. Bahkan Yakobus mengungkapkan di ayat 8 tadi, bahwa semua binatang bisa dijinakan, tapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Oh, luar biasa. Sekarang yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah kita harus menguasai pikiran kita, yang kedua lidah kita, yang ketiga adalah mata kita. Kita harus belajar menguasai mata kita. Firman Tuhan tertulis di dalam Matius 6, kita baca di Matius 6. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Alkitab berkata bahwa mata adalah pelita tubuh yang mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Hal itu membuat kita sadar bahwa waspada dengan mata kita. Kuasailah
sedemikian rupa agar tidak menjadi jalan masuk bagi pelanggaran, tetapi menjadi tempat untuk berlatih melihat hal-hal yang berkenan kepadanya. Apakah Anda lakukan untuk menerapkan prinsip ini? Bahkan Alkitab mencatat bagaimana kerasnya Yesus mengingatkan bahayanya mata yang tidak dijaga akan terjumus dalam dosa. Kita baca di Matius 5. Kita baca di Matius 5. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Banyak contoh sekali remaja zaman sekarang yang tidak dapat menguasai matanya dan malah menonton atau melihat pornografi. Juga karena tidak tahan dan silau akan kemewahan dunia, banyak orang rela menimbun kekayaan dari cara yang tidak halal seperti korupsi. Jadi, sejauh mana kita sudah menguasai diri kita? Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Atau mungkin kita salah satunya. Ketidakmampuan menguasai diri dalam keluarga bisa menyebabkan pertengkaran, perceraian, dan kehancuran. Ketidakmampuan menguasai diri di dalam usaha atau pekerjaan bisa menyebabkan kita kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ketidakmampuan menguasai diri menyebabkan anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba. Ketidakmampuan menguasai diri dalam pelayanan bisa menyebabkan kita kehilangan keluarga atau rohani, bahkan kehilangan jemaat. Menjadi orang yang memiliki kemampuan menguasai diri memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa diusahakan. Bukankah Tuhan menginginkan agar kita berbuah? Salah satu buah yang Tuhan mau dari hidup kita adalah penguasaan diri. Mintalah agar Roh Kudus memampukan kita, sebab tanpa campur tangan Roh Kudus kita tidak akan sanggup. Setialah bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh, agar kita terus dituntun melalui firman-Nya. Bersyukurlah dalam segala keadaan, maka kita tidak akan dikuasai oleh kedagingan. Saat kita sudah mulai menguasai diri, maka kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Amin. Pesan Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini, pastikan saudara dan saya menjadi orang yang mampu menguasai diri. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan setiap perkataan-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami tahu apa yang kami pelajari pada hari ini tidak mudah untuk dilakukan, tetapi bukan mustahil untuk dikerjakan. Karena apapun yang Tuhan perintahkan itu tidak berat buat kami. Firman-Mu yang mengatakan, karena ada Roh Kudus yang menuntun dan menolong kami, sehingga memampukan kami untuk melakukannya demi kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami terus menjadi orang-orang yang memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, supaya mereka menjadi umat yang semakin kuat, semakin diberkati, dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mau menguasai diri sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur bagimu,
ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah namamu. Mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Allah puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah namamu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami minggu ini sampai kepada buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memproses kami terus. Engkau terus melatih kami supaya kami muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami terus belajar ya Tuhan, hidup di dalam kasih. Kami terus tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Kami terus belajar berjalan di dalam kesabaran. Dan kami terus mempraktekkan kemurahan. Sebab Tuhan adalah Allah yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati, karena akan mendapatkan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menerima kebaikan dan mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus ya Tuhan berjalan dalam kesetiaan. Karena Engkau Allah yang setia. Kami mau belajar seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kami mau mengenakan selalu kelemah lembutan dan pertolongan Roh Kudus. Sampai kami percaya Tuhan, kami bisa bersama dengan Tuhan. Kami boleh menerima penguasaan diri. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini, rumah tangga kami ada hari ini, keluarga kami ada hari ini, semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari saudara, dimanapun berada, mari angkat tangan semua. Haleluya. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan
Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh menyelesaikan seri khotbah 9 buah roh. Kami tidak mau melewatkan begitu saja 9 buah roh. Kami mau terus renungkan untuk kami praktekkan. Kami yakin percaya dengan pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan yang ajaib, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami boleh menerima kuasa, penguasaan diri. Seringkali orang bisa mengalahkan, menguasai orang lain, tetapi tidak mampu menguasai diri. Tetapi kalau kami serahkan hidup kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, kami yakin percaya ya Tuhan, Roh Kudus akan menguasai kami. Saudara, kita telah menerima firman Tuhan. Kita diingatkan, sekuat-kuat orang yang bisa mengalahkan orang lain, tapi belum tentu bisa mengalahkan diri sendiri. Saudara, mari kita ingat agar kita menjadi penyembah yang benar. Saya percaya kalau kita merendahkan diri menjadi penyembah yang benar, maka Roh Kudus akan menguasai kita. Dan kita selalu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Kita angkat tangan kita, saudara. Kita percaya hidup kita akan mengeluarkan buah roh dan kita akan mengalami kemenangan. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu selama masa ku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih senangkan-Mu, ku memilih tetap dekat-Mu, tetap murni
untuk kami menjadi penyembah-penyembah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau panggil kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah tubuh ini tetap menjadi baitnya Roh Kudus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita di akhir yaitu seri khotbah 9 buah roh ini, kita sungguh-sungguh mengalami diubahkan oleh Tuhan. Memang saya sendiri, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Tapi Tuhan, Dia izinkan. Saya rela. Tuhan mengubahkan saya. Saya percaya Tuhan juga mau mengubah saudara. Karena Dia adalah penjunan kita tanah liat. Kita mengingat di Alkitab, Ayub, ketika Ayub dalam keadaan makmur, ketika anak-anaknya malam habis berpesta pora, tetapi Ayub tetap selalu menyembah Tuhan. Ayub membuat mezbah, berdoa menyembah Tuhan. Dan ketika Ayub diizinkan Tuhan mengalami keadaan yang sangat tidak baik, semua anaknya mati, hartanya, bisnisnya hancur semuanya. Bahkan Ayub sakit. Ayub duduk di atas debu,
mengoyakkan pakaiannya. Dan Ayub tetap menyembah Tuhan. Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Inilah saudara, kunci Ayub berhasil melewati masa-masa yang sangat sulit. Dan Ayub dipulihkan, diberkati 2 kali lipat. Yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika ditangkap dan dimasukkan ke dalam dapur api. Sadrak, Mesak yang memang selalu menyembah Tuhan. Sadrak, Mesak rela, tidak membela diri, tidak memberontak. Berkata, Tuanku Raja, ketahuilah, Allahku sanggup melepaskan aku. Tapi ketahuilah Tuanku Raja, seandainya Allahku tidak melepaskan aku tidak akan menyembah patung itu. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego tetap menyembah Tuhan. Dan dapur api diubahkan menjadi surga. Karena ketika Sadrak, Mesak menyembah, Allah hadir. Oh haleluya, Allah hadir. Dan bukan 3 yang ada di dalam dapur api, ada 4, yang 1 seperti malaikat Tuhan. Ketika saudara dan saya tetap menyembah Tuhan, Allah hadir, Tuhan hadir. Oh haleluya. Dan yang ketiga, saudara, kita ingat, yaitu orang Majus. Dia melihat bintangnya seorang raja dan ingin menyembah. Maka mereka membawa mazmur dan kemenyan, membawa persembahan, menyembah bayi yang baru dilahirkan di kandang itu, yaitu bayi Yesus. Orang Majus itu menyembah Tuhan. Makanya mereka mendapatkan mimpi, diberitahu jangan kembali lewat jalan itu, lewat jalan yang lain, dan jangan ketemu Raja Herodes. Ya, kita nggak tahu saudara hati manusia, tapi Tuhan tahu hati Raja Herodes yang berdusta. Saudara, kalau kita tetap menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan menolong saudara dan saya. Ingat pujian ini, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan semua. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Mari dengan segenap hati, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan
Yesus, haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan yang sudah memakai hambanya yaitu Bapak Samuel Bagas memberkati kami dengan pengajaran firman Tuhan. Ya, itu langkah-langkah yang kami bisa renungkan, mempelajari untuk kami praktekkan. Bagaimana kami bisa memiliki penguasaan diri, yaitu menguasai yaitu perkataan kami, ya. Ketika masa-masa sulit, ya, jangan sampai kita keluar mulut kita keluh kesah. Ketika masa-masa sulit, jangan memperkatakan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Memang harus kuasai lidah bibir kita, ya. Ini seperti kapal yang besar tadi katakan, dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Lalu kemudian kita perlu menguasai pikiran kita dengan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kita menguasai pikiran, memakai pikiran Kristus. Ya, ini saudara. Dan juga mata kita. Nah, inilah saudara, kita terus belajar, ya. Saudara, hambanya yaitu Bapak Samuel sekarang sudah punya keluarga, rumah tangga, punya istri, ya. Dan Pak Samuel ini bergereja di GBI Rema Ilahi, yaitu sejak masih jomblo, ya saudara, sejak masih sendirian, ya, beribadah dan melayani di GBI Rema Ilahi dengan setia, ya, ya bisa kira-kira 20 tahun, saudara, ya. Dan saya mementor, ya, bahkan saya yaitu menegur Pak Samuel ini, ya, dan Pak Samuel mau mendengarkan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan sekarang rumah tangga yang luar biasa. Terus maju terus, Bapak Samuel. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, ya. Nah saudara, sekarang kita yaitu ini awal bulan, mari kita membawa syukur kita, yaitu persepuluhan kita, ya. Nah ini, mari kita bawa ucapan syukur kita, ya. Nah sebelumnya saya mengutip dari firman Tuhan, ya, di dalam Kejadian pasal 28, ya. Jadi salah satu arti daripada persembahan persepuluhan yaitu apa? Kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Kejadian 28 kita bisa lihat ayat 20, ya. 20 sampai 22. 21, ya. Ya 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Ya. Kita baca, ya, Saudara. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Lanjut. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada.
ini ada perjanjian. Perjanjian dengan Tuhan. Karena memang Yakub adalah keturunan Abraham. Abraham orang yang menerima janji berkat Tuhan. Ya. Nah, saudara, di dalam persepuluhan ini makanya mengandung janji-janji. Ya, bahwa Tuhan menyertai, melindungi, memberi roti, memberi pakaian, ya, bukan hanya makan, tetapi saya percaya ini artinya kesehatan, bukan hanya pakaian, artinya apa? Perlindungan, kehangatan, ya, protection, perlindungan, ya. Makanya apa? Ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Ya. Karena apa? Yakub ini habis dari Betel, Yakub ini sedang melarikan diri. Karena Yakub akan ketakutan karena akan dibunuh oleh Esau, dikejar-kejar, ya. Ya, Saudara. Jadi apa? Yakub mengucap syukur. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Ya. Maka saudara apa? Saudara, memang Tuhan itu tidak butuh uang kita. Ya. Kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, itu adalah untuk kebaikan dan berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita. Ya. Jadi, saudara, kita bisa lihat di sini bagaimana Yakub keadaannya setelah itu, ya. Yakub berdamai dengan Esau. Perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bahkan berkat Tuhan bukan hanya berkat rohani, berkat jasmani. Kita lihat di dalam Kejadian 30 ayat 43. Sekian lama setelah itu, Kejadian 30 ayat 43. Ya, itulah Allah yang kita percayai. Ya, saya masih ingat lagi ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang kesetiaan, bahwa Allah itu dapat dipercaya. Yang bersetuju katakan amin. Allah setia itu artinya Allah yang dapat dipercaya janji-janjinya. Haleluya. Perkataannya, ya. Saudara lihat di sini ayat 43 kita baca, ya. Setelah lama sekian lama setelah itu, maka apa? Dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, dan keledai. Ya, jadi inilah maksud Tuhan kita diajar firman Tuhan, mengembalikan 1/10. Ya, nah mari kita berdoa sama-sama, saudara. Dan ya, puji Tuhan, kita juga mengucap syukur. Saudara juga mengucap syukur yang sudah membawa persepuluhan kepada Tuhan sebagai persembahan. Ya, nah mari kita semua angkat tangan mengucap syukur. Ya, dan juga yang mungkin belum bisa perpuluhan, saudara angkat tangan. Ya, percaya Tuhan bisa memberikan benih kepada kita semua, dan hati yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita semua mengalami berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ini saudara, mari kita angkat tangan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Engkau yang memberkati tangan-tangan kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami telah melihat apa yang Yakub lakukan di hadapan Tuhan.
Dan akhirnya apa yang terjadi pada Yakub? Kami sebagai, ya Tuhan, anak-anak Tuhan, keturunan rohani daripada Abraham, Ishak dan Yakub, kami juga percaya janji Tuhan, mengalami janji Tuhan, mengalami berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih banyak Bapak. Kami boleh membawa persembahan, mengembalikan persepuluhan dari setiap apa yang kami dapat berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang belum punya benih. Tuhan berikan benih ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu semua bisa menabur, maka juga akan menuai dan bisa mengalami berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mari kita angkat tangan semua saudara. Saudaraku, mari kita semua juga yang terus menjadi penyembah Tuhan. Kita adalah orang ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Katakan saudara, aku tahu Tuhan, aku berharga di mata-Mu Tuhan. Aku tidak akan mati sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong aku untuk sekarang ini hidup dengan berhati-hati ya Tuhan. Kami mau taati peraturan pemerintah, menjalankan protokol kesehatan, supaya kami juga bukan saja tidak tertular oleh orang lain, tapi kami juga tidak menularkan virus COVID-19 kepada orang lain. Dan kami taat, kami bisa tetap ibadah online, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, ini ibadah yang aman di dalam keluarga kami. Terima kasih dan kesempatan banyak di rumah saja kami banyak berdoa dan banyak merenungkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini kami angkat tangan terima berkat Tuhan demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam nama Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dalam nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Sini mama. Mama aja. Nyanyi. Ayo. Ini keburu dimatiin orang. Sorak-sorai nakan namanya, dia berperang bagi kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, dia berperang bagi kita. Satu-satunya padamu, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia pelindungnya dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberikan kemenangan. Bersorak